Amma ba'du. Naam, Al-Qari'. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز إن الدين عند الله الإسلام. يقرر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الدين المعتبر المعتمد الذي تنتظم به أحوال عباده وتستقيم أمورهم وتصلح معايشهم هو الدين الإسلامي الخاتم الذي استوعب بشموله وعمومه جميع الأحكام والكمالات الإنسانية بمحاسنه الكثيرة وفضائله الجمة وآثاره الجليلة وأسراره العظيمة التي تحمل ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة على التمسك به والتحلي بآدابه والاهتداء بنوره. Beliau buka pertama dengan Inna dina indallahil Islam, Ali Imran 19. Yukarrullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah, di ayat ini Allah menegaskan an-dina, sesungguhnya agama, al-mu'tabar, yang diakui, al-mu'tamad, yang jadi pijakan, alladzi tantadimu bi ahwalul ibad, yang kemudian perkara-perkara hamba menjadi teratur, wa tastaqimu umuruhum, urusannya menjadi lurus, wa tasluhu ma'asyuhum, kehidupannya menjadi enak. Apa yang muktabar, apa yang diakui, huwa dinul islami. Ayatnya tegas, gamblang ya. Inna dina indallahil Islam. Kalau masing-masing mengakui kebenarannya, ya sakarpe dhewe. Agama apa ya bener? Ya wis, menurut kamu toh, ya. Satunya lagi ngaku nanti gitu. Semua agama akan mengakui kebenarannya sendiri-sendiri. Ya monggo, itu menurut sampean, menurut akal kita yang terbatas, menurut wujudan perasaan masing-masing, itu benar. Maka sampai di India, ada sebuah agama waliyadu billah yang tiap pagi dan sore harus mencium kemaluan sang ibu. Karena apa? Orang yang paling berjasa pada kita adalah ibu kita, maka kita harus menghormatinya. Cara menghormatinya, al-mu'tabar, menurut mereka adalah dengan ya benar menurut lamunanmu. Ada pendeta-pendeta yang hidup dengan ribuan tikus, kayak rumah gitu, ada ribuan tikus di dalamnya. Yang muktabar diakui menurut mereka ini kebenaran. Karena saya bersama makhluk yang paling menjijikkan, berarti saya paling suci, yang muktabar indahum. Hidup di situ tiap hari, dengan ribuan tikusnya. Bukan hanya muktabar mereka, juga muktamad juga ya, jadi pijakannya mereka juga. Tapi yang penting adalah pembuktian ya. Semuanya ngaku benar menurut ajarannya sendiri-sendiri, semuanya menurut pikirannya dewe-dewe. Tapi kalau ad-dinul islami jelas dan nyata gitu. Hanya dalam tempo 7 tahun, 3 kitab namanya At-Taratib Al-Idariyah, muridnya Al-Qaddani, disebutkan Rasulullah menata semua hal, sampai tata kota, mana pasar, mana tempat untuk hal-hal yang lainnya. Itu nyata sekali. Asal gelem praktek, asal mau tatbik, asal mau tandim dengan yang diajar oleh Islam, maka akan enak semuanya. Ketika saat Demak berkuasa di Jawa Dwipa, Koro Jawa ini, apa yang terjadi? Gemari paloh jinawe, karena semuanya dipakai gitu ya. Saat Islam berkuasa di Spanyol,
di sana. Sampai orang-orang barat berguru ke Andalus semua. Maka tandim, tastaqim, tasluhu umuruhum itu semuanya asalnya dari mana? Ya dari ajaran Islam. Contoh masyarakat yang mau melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, kayak Jumatan gitu misalnya. Sekarang kan sangat jarang sekali ya. Jumatan ini lober-lober. Maghrib, alhamdulillah. Isya lumayan. Duhur, muadzin sama imamih makmum. Asar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subuh, kaset karo. Tapi yang mau melaksanakan acara Islam secara umum, secara umumnya dilakukan, maka nyata sekali. Ya. Contoh yang paling dekat sekarang di Turki itu ya. Turki dulu itu negara penghutang paling besar di Eropa. Tapi ketika mereka mau melaksanakan ajaran Islam secara banyak yang mereka lakukan, sekarang jadi apa? Jadi negara donor menghutangi negara-negara sekitarnya. Saya pernah melihat satu desa yang duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya itu masjid selalu penuh, maka ya betul hidupnya betul makmur gitu ya di desa tersebut. Awalnya kita lihat, ini anak orang mati paling kok rame ngene duhur, misalkan gitu ya. Ketika asar, kok rame mana? Gitu. Maghrib maklum, isya alhamdulillah, subuh gitu juga. Udah tertata dengan sendirinya. Rahasia-rahasia di balik ajaran Islam itu kalau diungkapkan nggak ada habisnya. Anak yang dablek, gak karu-karuan, kon ngalor ngidul, kon ngidur ngalor gitu ya. Tapi ini jamaah sregep, waras-waras gitu ya. Intinya di situ. Apalagi nanti kalau ngikuti aturan jamaah yang sesungguhnya ya. Kalau para sahabat yang rebutan saf awal ya. Kita kan belum terjadi seperti itu ya, rebutan saf awal. Safnya nanti diatur juga yang kanan apa yang kiri. Gitu. Itu kalau diketahui rahasianya maka orang akan apa? Antri rebutan saf awal, itu kan asik gitu ya. Atau sampai bedung-bedungan rebutan saf awal. Dan juga rebutan azan juga. Tapi kan semuanya hanya terjadi di zaman sahabat. Dan memang secara geografis negara-negara Islam itu sudah disiapkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mereka mau mensyukuri nikmat yang ada apa tidak. Tapi kalau mengingkarinya maka innal ma'asiyah tuzilun ni'amah. Ya. Innal ma'asiyah tuzilun ni'amah. Apa bait sebelumnya? Uktub idza kunta fi amrin fara'aha. Bila Anda dalam sebuah kenikmatan maka jagalah. Innal ma'asiyah tuzilun ni'amah. Kemaksiatan itu akan menghapuskan nikmat-nikmat yang ada. Di sini pentingnya keistiqomahan, pentingnya kita menjaga nikmat yang ada. Dan termasuk salah satu cara penjagaan nikmat itu dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Secara lesannya. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil itu menjaga nikmat dan juga istijlab, memanggil nikmat yang lainnya. Termasuk nikmat-nikmat itu adalah acara-acara. Acara nikmat apa enggak? Ya capek, ya pegel, ya seneng, ya guyu, ya disengeni. Tapi secara umum kan nikmat gitu. Mari nih bakso bareng-bareng gitu. Itu nikmatnya. Nikmatnya disyukuri, dilaksanakan, akhirnya tambah acara mana? Acara durung mari, ono acara mana? Ya rasano. Idza kunta fi nikmatin fara'aha innal ma'asiyah tuzilun ni'amah. Dalam sebuah kenikmatan maka jagalah, karena kemaksiatan itu menghapuskan kenikmatan. Ad-dinul Islami, agama Islam, al-khatim sebagai pamungkas, alladzi istau'abah, yang mencakup bisumulihi dengan
keumumannya, wa umumi dan juga keumumannya, jami'al ahkam, semua hukum. Hukum dalam Islam, kalau kita kaji di kitab-kitab fikih dari ibadah, muamalah, ada jinayah, gitu, lengkap semuanya ada di sana. Tapi kita itu berputar-putar antara toharo, ya, bareng sholate, kena muamalah, ki piye praktek muamalah gitu ya. Muter-muter dari hamam ke musola gitu, kajian-kajian begini. Nah, muamalah gak maju-maju gitu ya. Sementara di luar semua hukum yang lagi berkembang, ono bank, ono falas, ada segala macam ya. Yang sesungguhnya diatur semuanya dalam Islam, semua hukum dalam Islam ada di sana aturannya. Wal kamalatil insaniyah, dan juga kesempurnaan manusia. Apa yang diinginkan oleh manusia, kesempurnaannya didapatkan dari mana? Ya dari Islam juga. Gitu. Dari semua sisi. Bimahasinihil kasiro, dengan kebaikannya yang sangat banyak, wa fadhailihil jamah, dan juga keutamaannya yang sangat agung. Gitu. Hukum-hukum Islam ini sesungguhnya ketika sudah dipraktekkan, satu jelas aman, dua sentosa, tiga sejahtera. Gitu. Zakat aja ya, kalau mau diambil, itu udah sekaon orang pikir-pikir dalan, jaluk bangun masjid itu loh, bonok di, atau orang naik turun di bis, atau ada orang ngamen, ada. Juga akan pernah terjadi semuanya kalau zakat dipraktekkan, zakat mal ya antaranya. Di Indonesia saja 1% baru dipakai, itu sudah berapa triliun gitu. Tapi yang zakat mal cuma berapa ya. Wa fadhailihil jama wa asrarihil jalilah, dan juga peninggalan-peninggalan kehidupan yang agung, wa asrarihil adimah, rahasia-rahasia yang sangat agung. Allati tahmilu dawil uqulis salimah, yang dibawa oleh orang yang punya akal yang selamat. Kalau akalnya selamat berarti mau pakai hukum Islam. Wal fitril mustaqimah, dan fitrah yang lurus. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang punya akal yang sehat, punya naluri yang lurus, alat tamasukubihi, akan berpegang kepada hukum-hukum dan kebaikan Islam. Bukan hanya nanti masalah cuma berpegang dengan hukum, tapi juga wattahali, dan berhias diri biadabihi, dengan adab-adab Islam, wal ihtidak binurihi, dan mencari jalan petunjuk dengan nur Islam. Wes lengkap itu ya, budaya, sosial, cari semuanya ada dalam Islam. Tinggal mau kita mendalaminya apa tidak. Wong jilbaban itu contohnya. Terus gak perlu repot tuh jilbaban itu, yang penting untuk auratnya. Tapi yang tidak mau pakai jilbab itu, lihatan, urip repot kabeh. Iki 200.000, iki 300. Ini. Nanti kulitnya lain lagi ya. Bajunya tiap minggu harus ganti ya. Belum yang lain-lain gitu ya. Sepatu ini modis harus baru gitu. Gue naik bemo, naik angkot repot karepe dhewe gitu ya. Jaket setinggut nutupi aurat ya gitu. Wah, repot kabeh gak mau pakai Islam itu. Serba susah. Gue nek digodho wong ngamuk-ngamuk. Tapi nek jilbaban, masuk gak keramas, masuk gak surenan guys. Murah meriah gitu. Apalagi cadaran gitu ya. Assalamualaikum. Waduh, nemoni tamu iki, kita ngitur dari raketok. Moto diucap-ucap sing resik. Ini apa ya, Islam itu mudah, gampang, murah, meriah gitu. Kalau mau apa enggak gitu aja. Ya, yang nggak mau pakai hukum Islam itu rawat kuku apa ya, medikur mbok apa. Ayo. Habis pokoknya hidupnya untuk hal-hal yang sifatnya remeh-remeh gitu ya. Tapi kalau mau bersama Islam dengan adab-adabnya sekalian, ya sudah selesai.
Wa kullama kana al-mar'u, setiap orang itu bila salimal akli, akalnya selamat, nayyirat tabassur, dan pandangannya tercerahkan, maka apa yang akan terjadi? Istadda ta'alluqu bihadatin, maka akan kuat sekali ketergantungannya kepada agama ini. Jadi kalau melihat orang itu sehat apa tidak, waras apa ora, delok nah agamane ya apa gitu. Tapi kalau ketergantungan pada agama tidak sama sekali berarti sakit, gitu saja sudah. Nah, masyarakat kita secara umum kebanyakan masih sakit gitu loh. Nah, ini tugasnya para dai gitu. Tapi jangan nanti merasa saya paling sehat gitu. Sama, karena penyakitnya kita datang dari mana-mana ya. Dari hati, dari sholat dari kebuka. Enggak ada ketergantungan sama sekali ya. Nah, semakin kuat orang kepada agamanya, maka akan semakin kuat ketergantungannya kepada Islamnya. Dia akan merasa haus terus untuk Islam itu apa hal baru yang akan saya lakukan, apa yang itu, enggak pernah berhenti gitu ya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad melaksanakan semua sunnah Rasulullah. Di suatu ketika beliau dawuh, saya yang belum memanjangkan rambut saya di bawah telinganya, karena Rasulullah rambut segitu. Rambut beliau selalu pendek. Tapi ketika wafatnya, beliau rambutnya sudah segini. Berarti semua sudah dilakukan. Itu kan nyari semuanya ya. Seorang ulama juga, saya akan lakukan semua sunnah. Yang satu ini saya nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Saya nggak punya anak perempuan, saya nggak bisa mantu. Nah, Rasulullah kan punya anak perempuan dan mantu, saya nggak bisa mantu. Nggak ada lagi yang dalam hidup saya ini, kata beliau, saya lupa namanya, saya tidak pernah berwudu. Loh gimana sampai itu hidup kalau pernah wudu? Karena saya nggak tahu Rasulullah ketika wudunya itu, ketika bersama dengan jenggot beliau yang sangat indah itu, gosoknya itu ke sini, apa ke sini, apa ke sini, apa ke sini, saya nggak ngerti gitu. Saya tanya semua ulama, nggak ada yang tahu bagaimana cara gosok Rasul. Jadi ingin apa? Ingin semuanya persis gitu ya. Istadda ta'alluqu. Ada yang tiap hari makan harus dengan tangan 3 jari terus menerus. Kerupuk, weci, mau kena rawon, soto. Ya lakonono 3 jari. Namanya orang terikat, nggak bisa disalahkan. Ada yang tidak mau pakai baju kecuali baju putih. Ya monggo ya. Nah, senangannya Rasulullah baju putih. Ya macam-macam ya. Yang penting apa? Nah, cara ketergantungannya itu nanti itu di jalan kita masing-masing. Karena semuanya sudah disiapkan ya. Sing mau sholawatan wis ana nggone, sing mau ngajar, mau dakwah ada tempatnya, mau sedekah ada. Pokoknya nah ketergantungan itu bagaimana caranya semakin hari semakin menaikkan gitu. Irtaqo selalu naik terus-menerus. Orang yang selamat akalnya, yang pandangannya tercerahkan akan selalu semakin terikat dengan agama ini, al-hanif yang lurus. Lima fihi, karena di dalam agama itu min jalil mahasin, ada keagungan, keindahan-keindahan, wa jamilil fadhil, dan semua keindahan. Laqad akhrajallahu al-araba al-ummiyina, orang-orang Arab yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, bihadza dini rabbani, dengan agama ini. Dari mana mereka dikeluarkan? Minal jahli ilal ilmi, dari kebodohan menuju ilmu. Wa minat tafarruqi ilal ittihad, dari perpecahan kepada persatuan. Wa minal khumuli, dari samar ila syuhrati, menuju terkenal. Wa minal jumudi, dari beku ila tafkirin nadih, kepada pemikiran yang matang. Dengan agama Islam maka bodoh akan menuju kepada keilmuan. Yang terpecah akan bersatu. Yang tidak diketahui sama sekali maka akan terkenal. Wa minal jumudi ila tafkir, dari yang beku kepada yang matang. Bukan hanya itu, wa abdalahum, orang-orang Arab yang dulu itu dan juga selanjutnya yang mau bersama Islam akan digantikan oleh Allah bil khaufi amna, dari ketakutan menjadi keamanan. Begitu secara pribadi maupun masyarakat umum. Maka masyarakat Islam masyarakat yang aman gitu ya. Gak ada saling menyakiti. Gimana gak aman? Ajarannya gak boleh nyakiti tetangga ya. Ada yang sampai punya praktek begini. Anjingnya tetangganya ketika sakit dia yang rawat. Kamu sampai gitu? Saya ingin berbuat baik kepada tetangga saya.
Ini anjingnya gak disakiti yuk wawonge gitu loh. Wabil adawati mahabbah, dari permusuhan menuju kecintaan. Wabil du'fi kuat, dari kelemahan menuju kekuatan. Wabil dhulli izzah, dari kerendahan izan kepada kemuliaan. Wabil faqri hina, dari kefakiran menuju kekayaan. Wabil jafa ittibai, dari kerasnya watak. Wangkote watak. Walidil akbat, dan dari kerasnya hati. Ra'fatan warahmah, menuju kasih sayang dan kelembutan. Wabit tawahusi, dari kebrutalan, kebuasan, wal hamajiyati, dan awur-awuran, madaniyatan, menjadi yang tertata, masyarakat madani, wa khodoratan, dan punya budaya. Itu kalau mau bersama Islam. Uktub minal jahli ilal ilmi. Mau bersama Islam, maka insya Allah akan bisa mendapatkan ini. Dari ketidaktahuan menuju ilmu, minal jahli ilal ilmi. Seperti diketahui, ilmu ada dua, asasi dan idhofi. Ilmu asasi, ilmu yang kita perlukan untuk fardu ain kita, itu asasi semuanya, rukun Islam, rukun iman, fikih ubudiyah, dasar. Yang idhofi, ilmu apa saja yang bisa disumbangkan kepada kemanfaatan yang lainnya. Nah, di ilmu idhofi ini orang akan pede dengan adalah apa yang dia bisa, apalagi kalau itkon, apalagi kalau profesional. Termasuk ilmu-ilmu yang akhirnya diperlukan oleh para dai, para ustadz, dan menghadapi hal-hal yang sekarang lagi berkembang, maka kita sudah disiapkan oleh Abuya kitab-kitab beliau ini, oleh Takhair, Mafahim, kemudian sekarang alhamdulillah Manhajus Salaf. Nanti kalau di jalur keilmuan ada Qawaidul Asasiyah, hadis Quran itu. Nanti ada ilmu-ilmu kemasyarakatan, ada kul hadihi sabili, masalah akidah, masalah ini. Dan kadang-kadang juga di beberapa hal yang diperlukan, maka di sana ada satu ilmu juga yang itu ya memang tidak selamanya perlu ya. Tapi suatu saat akan dibutuhkan, termasuknya yaitu ilmu balaghah. Di dalam sub ilmu balaghah ada yang namanya al-ajwibatul muskitah, cara menjawab yang membuat lawannya itu diam. Kalau bahasa Indonesianya, jawaban yang mematikan. Ya. Itu akan sangat berpengaruh kepada jiwa dan berguna untuk apa? Mengalahkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa benar sendiri dengan pendapatnya. Tapi sebelumnya ilmu itu harus dijaga dengan adab, ilmu adab dakwah. Maka syurutul hiwar, ketika berdiskusi, ketika bersama dengan kelompok yang lainnya, ada syarat-syaratnya. Syurutul muhawarah, syaratnya ketika nanti diskusi dengan kelompok-kelompok yang lain, ada satu ikhlasun niyyah. Ada keikhlasan di sana. Kemudian yang kedua, al-ilmu bisyai' alladhi yuhawiru min ajli. Ilmu yang dibuat untuk bahan diskusinya harus menguasainya. Yang ketiga harus wuduhul fikrah, jelas pemikirannya. Tapi ada adab-adab yang harus dijaga. Satu, husnul istima', yakni mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan oleh lawan.
Kemudian ada ihtiramut taraf al-akhar, menghormati sisi lawan bicaranya, tidak boleh menang-menangan ya. Jadi insyaallah kapan-kapan bisa kita dalami agar ketika menghadapi lawan berpikir bisa tenang, bisa terjaga, dan mudzakarah, muhawarah, apapun namanya itu akan bagus dan jelas dan akan menghasilkan ilmu. Sayyidina Ali pernah dawuh, ni'man nasiru al-jawabul hadir. Khalas itu dulu. Terus sedikit lagi. Ni'man nasiru al-jawabul hadir. Sebaik-baik penolong adalah jawaban yang datang. Ni'man nasiru al-jawabul hadir. Jawaban yang mematikan ya. Buya rahimahullah ta'ala pernah di seminar internasional bersama ada namanya kelompok ingkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah. Orangnya pintar-pintar. Quran udah hafal, orang udah hafal surat, di sini hafal seayatnya. Bukan hanya itu ya, tafsiran dia juga hafal semuanya, tapi mengingkari sunnah. Terus sampai di saat itu para ulama istilahnya kalau dikatakan kalah ya kalah ya, karena nggak ada yang bisa jawab semuanya, karena saking pintarnya orang tersebut. Nah, ini terjadi di Kanada kalau nggak salah. Saat semuanya sudah terdiam dan kesempatan Abuya dawuh, apa yang terjadi? Ya sederhana saja, orang seperti Anda ini sudah ada dalam hadis. Gitu. Nah, jadi ngomong berapa jam tadi itu mereka itu sia-sia itu ya. Karena apa? Abuya membuktikan kebenaran hadis. Karena orang seperti Anda sudah ada dalam hadis. Nah, berarti apa? Udah terbantahkan sudah. Aplaus semuanya di masyarakat itu. Karena ya hadisnya sudah jelas menunjukkan nanti akan ada orang datang. Pinter segala macam, tapi nggak mau dengan sunnah, dan itu hadisnya. Berarti apa? Ketika dia mengatakan hadis tidak sah, tidak bisa dijadikan hujah, terbantahkan dengan hadis itu sendiri. Itu ni'mal hadir al-jawabul hadir. Pernah juga di seminar bersama orientalis, orang-orang ahli pemikiran Islam di Barat, temu semuanya. Saat dari mereka mulai bicara, tidak membicarakan hukum Islam, keindahan Islam, tapi nyerang kepada person-person Islam. Dia cerita begini, mereka ini namanya orang nggak senang sama Islam ya. Apa orang-orang Islam itu? Ketika di negaranya cadaran segala macam lengkap nggak kelihatan, tapi ketika keluar negeri auratnya semuanya dibuka katanya. Faktanya memang begitu. Banyak orang-orang dari Arab kemudian ke sana udah dibuka semuanya. Ya itu kan menjatuhkan ya di forum internasional lagi, semuanya dikalahkan. Buktinya nggak ada ajaran Islam dipraktekkan. Saat Abuya dawuh, apa jawaban beliau? Lah kenapa tutup aurat? Di depan para hewan aja kok tutup aurat. Udah ngeblas. Lah dia nyerang kita kayak begitu ya, tidak ilmiah, menjatuhkan. Ya jatuhkan sekalian. Kok tutup aurat ngarepe wedhus, ngarepe anu kok tutup aurat barang. Itu apa? Ni'man nasir al-jawabul hadir. Ilmu-ilmu namanya al-jubah al-mustikah. Termasuk yang paling pintar menjawab hal seperti ini kalau dalam sahabat adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ada sebuah makalah, ittaqu jawaba Utsman bin Affan. Takutlah kepada jawaban Utsman bin Affan. Kalau kita kenal beliau apa? Pemalu gitu ya. Orang pemalu kan rata-rata gak patek ngomong gitu ya. Tapi kalau jawabannya jaspleng gitu. Latihan-latihan begini ini ketika sudah sering berhadapan dengan banyak kelompok. Pernah ada seorang ustadz ketemu, ada kelompok juga ya, yang anti-anti kopiah itu ada. Kopiah itu apa? Apalagi yang kopiah ireng gitu ya. Budaya Jawa itu.
yang putih-putih apa semua api-apian tok. Ada yang ketika mau sholat ada seorang yang ada kelompok nggak seneng kopiah itu. Pak, pengiran gak butuh karo kopiah sampean jadi ngono. Ya kan bener ya. Pengiran gak butuh sama kopiah sampean. Ditelok. Pengiran ra butuh raimu. Ya udah selesai kan ya. Ya orang macam-macam ya juga. Gak apa-apa, kadang-kadang. Tapi nanti secara umum dakwah ya lemah lembut, tahu sikon, tahu kondisi gitu ya. Jangan sampai nanti kita malah menyalahi. Nih ada fikih dakwah ya, ada fikih dakwah, ada apa? Fikih berdakwah. Yang kadang namanya ilmu, tapi nanti ketika berhadapan dengan masyarakat beda lagi cara mempraktekannya. Itu nanti ilmu tersendiri juga fikih dakwah. Kayak begitulah ya. Orang yang sudah melambai dalam dunia dakwah akan banyak menemukan kejutan-kejutan, tapi insya Allah kejutannya indah-indah semuanya. Tapi rata-rata tidak tersangka-sangka gitu ya. Ya pokoknya mau keluar aja, kayak misalnya hari ini ya, mungkin nanti ada teman-teman baru yang mulai hari ini keluar juga, udah nikmati dan rileks aja gitu ya. Udah pokoknya silaturahim aja udah. Gak bisa ngomong, was paksa dong ngomong, was. Gak ngerti bawang bakaso bawang, salah-salah kan gak apa-apa gitu ya. Kata nyebut barangnya salah juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu nanti akan asik di lapangan gitu. Pernah ada anak luar Jawa dulu di sini tahun berapa itu. Saking semangatnya, biasanya di desa itu kan sebelum sholat ada wasidahan itu ya. Kalau kita tuh baby kolbi itu ya. Wes nekat aja dia, wes pokoknya maju aja. Iso gak iso, sore gak enak tampil aja wes. Suatu ketika ya udah, yang penting Bismillahirrahmanirrahim berdakwah. Akhirnya apa? Wasidahan itu loh. Siti Fatimah itu loh. Siti Fatimah ganteng gitu. Orang kaget kabeh opo ganteng. Enggak apal wis maju ae. Tapi ini jadi apa? Weh, rame sapa iku aneh-aneh kok. Hanya orang ketawa semua lihat dia. Tapi apa? Seneng anak kecil-kecil itu. Enggak apa-apa udah. Wis tampil lah ya. Adan swara cemplang swara geder swara. Dan ya nanti Allah ya akan berikan taksir sendiri kalau sudah berikan jalan di dunia dakwah. Itu orang insya Allah akan punya pengalaman sendiri masing-masing gitu ya. Ada yang biasa, ada yang dahsyat, ada yang super dahsyat. Ada cerita ketika seorang dai di Papua. Oh ini lumayan kejutannya. Punya santri di Papua anjing kan biasa ya. Seorang anak bolos. Kemana Fulan? Yohanes Mbosopo gitu jenenge. Ustaz nggak ada, anjingnya sakit gitu. Waduh, anjing sakit. Makanya si anak betul-betul datang dengan anjingnya, lari-lari gitu. Gimana ini anjing saya sekarat? Waduh, ngaji nok pondok pirang-pirang tahun gak ono ceritanya nyembuhkan anjing gitu. Oh, iki. Sudah. Mana anjingmu? Udah di rumah ada enggak parah nih. Beriti opo iki kadung nyemplung nok kene ngono. Action titik kan gak apa-apa ya. Suasu. Nek kowe mati nang mati yo, nek waras nang waras so. Semari. Selesai. Nah, orang itu kan percaya ya dengan doanya para ustadz gitu ya. Mau ngarang, mau apa kan percaya. Mulai 3 hari selanjutnya asune waras. Seneng ira karuan berarti. Pas giliran si Yohanes ini sudah kembali datang lagi ke TPG-nya dengan kegembiraan meluap, anjingnya sudah sembuh, ustadznya sakit. Kayak bodrek kayak ini gak waras-waras. Yohanes, wah saya punya doanya aja. Ada doa mujarab dari ustadz sendiri, bener tak? Iya. Nah, orang sana kan nggak ngerti bahasa Jawa ya. Ya, saya harus menyembuhkan ustadznya sudah berjasa menyembuhkan anjing saya. Masuk dia. Lapor saya pakai doanya jenengan. Doanya sampean. Doanya kamu Indonesia.
Ora sida lara waras karepe dhewe Ustaz. Nek kowe waras ndang waras mati ndang mati yang gawu ya. Itu apa ya gunanya ya kesemangatan dakwah itu ya. Ya segitu-gitu dinikmati aja nanti. Ya kan praktek ilmu nih ya. La ilaha illallah. Nah, termasuk salah satu ilmu yang mungkin perlu diketahui, al-ajwabul al-muskita ya. Itu apa? Jawaban-jawaban yang membuat yang lain diam. Nah, itu dari ilmu balaghah. Apakah ada dalam Al-Quran? Banyak sekali. Di Al-Baqarah, di Ali Imran dan lain-lain banyak sekali. Itu contoh al-ajwabul al-muskita. Contoh di Al-Baqarah, ayat berapa itu? A'udzubillahi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jawabannya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yasburun. Itu namanya al-ajwabu al-muskita. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Jawabannya, Allah yastahzi'u bihim wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Banyak sekali ya contohnya dalam Al-Qur'an. Yang seperti itu. Contoh dari hadis, ada seorang sahabat, ya Rasulullah idzan li bizina, kangen nih dengan masa lalu gitu ya. Izinkan saya berzina, izin zina, ya apa kan? Kadang-kadang matu itu aneh-aneh gitu ya. Belum lama di Ngawi, ada peminum berat datang ke seorang ustaz. Tat, apa yang kayak isun kalau ngombe gitu apa gitu ya? Dilarang kabur wong iki. Bisa naik sewengi, tapi nek dalu wae. Ya, paling tidak menghindarkan beberapa kali dia minum di dalam sehari-harinya. Kalau di masyarakat biasa ya enak ya, tapi misalnya diterjunkan di pedalaman yang tiap hari masyarakatnya makanannya babi. Gorengannya teko babi, minumannya teko perasaan babi, ya apa? Bajunya dari kulit babi, ya. Udah bertahun-tahun hidupnya mereka begitu, ya apa? Butuh jalan tersendiri ya. Jadi ada cara-cara yang perlu untuk di pendekatannya yang halus. Sahabat marah ya, weh ngawur, minta izin kok minta izin zina. Ya. Dekatkan dia, mendekatkan orang, itu sudah teknik tersendiri ya. Duduk di sana, disuruh duduk sini, itu sudah satu poin ya. Jadi ngomong perdekatan, pakai dengan tangan, apalagi dengan wajah menghadap, orang akan sudah takluk pertama gitu ya. Ketika sudah dekat, apa daunnya Rasulullah? Kalau kamu pingin zina, atau hibbuhu li ummika, ini sing dilakoni karo wong ibumu ya apa? Atau hibbuhu li ummika. La wallahi, gak mungkin saya mau terima. Satu sudah. Walan nas yuhibbuna li ummatihim. Gak mungkin ada orang mau ibunya dizinai orang lain. Atau hibbuhu li ibnatika. Ya apa nih anak wedonmu dizinai? La wallahi ya Rasulullah, gak mungkin. Saya akan marah besar, saya akan bisa bunuh orang yang menzinai anak putriku. Orang-orang juga gak akan ada yang mau anak putrinya dizinai oleh orang lain. Afatuhibbuhu li ukhtika? Apakah kamu mau nanti ada orang zinai saudara perempuanmu? La wallahi ya Rasulullah. Orang-orang juga gak ada yang mau saudara perempuannya dizinai. Apakah kamu afatuhibbuhu li amatika? Nek bibikmu dizinai wong ya apa? La wallahi ya Rasulullah. Bibikmu la wallahi ya Rasulullah. La walan nas yuhibbuna li khalatihim. Maka orang nggak akan pernah ada mau keluarga di sini orang lain. Maka selanjutnya apa? Fawadu ayatahu alaihi. Taruh tangannya begini. Allahumma fir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Setelah itu udah nggak melirik sama sekali kepada perzinahan, pada perselingkuhan, kepada ngelirik wanita-wanita yang lainnya.
Tapi sebelumnya apa? Ya dengan pendekatan seperti ini gitu ya. Maka di masyarakat yang punya hobi yang bermacam-macam itu, tergantung bagaimana cara kita akan mendekati mereka dan membawanya kepada pemahaman Islam. Sampai kepada tingkat apa? Istada ta'alluqu bihadatin, itu yang paling pokok, itu tugasnya para dai. Nah, selanjutnya Buya dawu Allahu Akbar, inna dina Muhammadin wa kitabuhu aqwa wa aqwamu qila la tadhkurul kutuba was-safalifa indahu dhahar sabahu fa afsadal kindilah. Buya di samping seorang pemikir besar, beliau juga punya jiwa seni yang sangat tinggi. Maka di kitab-kitab beliau nanti ada apa? Kadang-kadang muncul syair-syair seperti ini. Nah, kembali kepada materi sebelumnya, minal jalil al ilmi wa minat tafarruqi ilal ittihad, dari perpecahan menuju ke persatuan. Di Arab dulu ada dua suku yang menjadi dominasi para sahabat, Aus dan Khazraj. Mereka enggak pernah rukun dalam masa yang sangat lama, bertahun-tahun. Bahkan ada di Arab itu 40 tahun perang antar suku, namanya Harbul Basus, hanya karena seekor onta. Tapi begitu datang Islam, semuanya menjadi satu. Awinal hamulillah suhura, dari orang tidak ada yang tahu kepada orang yang terkenal. Tidak ada orang mengenal orang di padang pasir, tapi ketika dibawa Islam, semuanya menjadi orang terkenal dan tahu. Masih ingat kisahnya Rib'i bin Amir yang datang ke kerajaan Persia. Orangnya kecil, ya, rambutnya kalau sekarang kayak rambut gimbal gitu, terus pakaiannya aneh-aneh gitu. Jadi orang melihat aja tidak, ya, saking anehnya. Tapi apa? Datang kepada siapa? Yazdajar, Raja Persia, untuk apa? Menyatakan, silakan. Kalau mau terima Islam ini, kalau tidak mau bayar jizyah. Kalau Anda tidak mau, kepala Anda saya penggal. Seorang Badui datang ke kerajaan besar gitu ya. Apalagi pas datangnya, apa? Pikirannya mereka, ini orang terakhir yang harus kita bikin kagum dan pikirannya bisa berubah untuk dunia. Karpet merah dihamparkan, sangat indah. Tebelnya segini lebih mungkin. Samping-samping banyak emas, banyak macam-macam. Nggak ada orang kenal sama sekali ini. Tapi menjadi utusan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas menuju kerajaan Persia. Sendirian. Begitu datang, sudah disiapkan pintu segini ini, pendek. Biar apa? Biar nanti orangnya datang dengan rukuk gitu. Pikirannya orang ini pasti akan berubah pikirannya dan tidak mau berjuang, karena ini utusan terakhir. Tapi begitu beliau rawuh, apa? Oh, ini jebakan ini. Bagaimana caranya saya bisa masuk biar tidak menunduk dengan tegap? Diputer keledainya, seret gitu. Udah diputer, melaku mundur dengan bokongnya itu dia juga begini aja. Nah, orangnya kan kecil. Jadi masuk pintu itu enak gitu. Yang masuk pantatnya keledainya dulu. Gitu. Udah satu kekalahan buat mereka. Waduh, kok ngene gitu. Begitu masuk turun, wah, ada karpet indah ini. Ambil badiknya. Crek, krek, krek. Delok tok pasukan ini. Dibuat di keledainya. Plek, taruh ini. Masuk beliau, karpet yang indah tadi sama tombaknya kan. Crek, crek, crek sampai di depan raja. Ada masa sendirian loh ya, masuk di kerajaan besar. Enggak pada takut sama sekali ya. Intinya apa? Nah, inilah Islam, inilah ketangguhan, kehebatan. Enggak ada macam-macam. Ini orang satu aja berani masuk ke sebuah kerajaan besar dengan apa? Enggak ada nyali ciut sama sekali. Itu para sahabat ya. Orang yang tidak ada mengenal akhirnya tahu mereka satu persatu. Ada dua orang yang pernah sampai mengalahkan 30.000 orang. Mengalahkan 30.000. Kalau nggak terbiasa dengan latihan-latihan peperangan ya nggak akan bisa ya.
Wa minal jumudi ila tafwirin nadij, dari pikiran yang beku kepada pemikiran yang matang. Dulu ada apa? Wa'dul banat, mengubur putri yang baru lahir. Nah, maka digantikan oleh Islam, itu disalahkan kepada pemikiran yang bagus. Wabil adawati mahabbatah, dari permusuhan menjadi kecintaan. Sampai kalau misalnya nggak cocok sama orang, cukup 3 hari saja nggak ketemu ya. Tapi yang terbaik yang memulai salam lebih dahulu. Namanya orang lagi panas ya. Ketemu itu kan kudu ketemu mana kudu ngamuk mana gitu ya. Tapi cukup dalam 3 hari saja. Sayyidina Khalid bin Walid ketika bermusuhan dengan orang, kemudian ada orang lain datang menjelek-jelekan musuhnya itu, apa beliau? Ya jangan, ini nggak ada hubungannya dengan saya. Saya nggak cocok sama dia ya secara pribadi aja. Tapi kamu menjelek-jelekan dia berarti kita ghibah sama dia. Padahal musuhan loh ya. Nggak mau terjadi sampai mengurangi rasa mahabbah. Obid du'fi kekuatan, dari lemah menuju kekuatan. Nah, mesti ini dai sehat gitu ya. Kuat. Lapo-lapo acara itu lancar kabeh. Tapi ya nek tempe, kerupuk, mari lemes ya. Ya sehat ya, kita usahakan dari batin ya. Ya tahu dengan biar nggak terpengaruh kepada acara-acara yang sekian banyak dan menumpuk itu tidak terbengkalai. Wabiduli izzah, dari rendah menuju kemuliaan. Walillahil izzatu wali rasulihi wal mu'min. Bedakan nanti antara kemuliaan dan kesombongan ya. Sekalipun beda tipis ya, tapi harus kita bedakan itu. Orang yang mulia akan berpenampilan yang sifatnya haibah gitu ya. Tapi bukan berarti sombong. Bukan berarti sombong. Aziz itu namanya aziz ya. Di azizan laisa mutakabbiran. Di orang yang mulia tapi tidak sombong. Jangan sampai nanti kesombongan menutupi kemuliaan. Kemuliaan boleh dan tidak boleh dibalut dengan kesombongan. Wa bi jafa ittibai wa ghalil afar rafatan wa rahmatan. Ada seorang sahabat yang tidak pernah mencium anaknya sama sekali, saking kerasnya wataknya gitu ya. Punya anak 10 laki-laki enggak pernah dicium sama sekali. Rasulullah mencium cucu beliau. Jadi biar wataknya tidak keras ya. Tapi alhamdulillah ya, secara umum itu kemenangan orang di Nusantara. Wataknya udah lembut-lembut. Lembut dhisik gitu ya. Ketemu bangsa-bangsa muslimin yang lainnya itu ya, serem-serem banyak itu ya. Bawaannya kayak mau perang gitu. Wa bit tawahhusi wal hamajiyah, dari brutal, buas pada yang hawur-hawuran, madaniatan teratur, wa hadiran tertatah rapi. Ya, akan kita temukan semuanya ini dalam Ad-Dinul Islami Al-Hanif. Nah, untuk sementara ini sebagai pembukaan, cukupkan sekian saja. Kemudian kita lanjutkan dengan karena kita punya kajian bersama kitab-kitab Abu'yah di kelompok-kelompok untuk membawa keberkahan kitab ini. Dulu sudah pernah ada. Min babil istiqomah ya, sekalipun cuma berapa bulan sekali, tapi bismillah kita lakukan lagi sebagai pembuka dalam bulan ini. Yang pertama syaradan bil barokah ada Kitabus Shifah ya, Al-Qudama Kitabus Shifah. Salis, Ehwan, Samuti, Khatibul Umam, Sofi dan Sahlan.
Al-Insanul Kamil, Ulil Albab, Ahmad Habib, Hasan Khadir, Sofa Al-Fatih, Azri Hilmi, Agus Salim Abu Sabit, Muhammad Toha. Tarikhul Hawadis, Ahmad Said Qamar Abu Tamam, Ibnu Hisam, Muhaibul Abror, Sauki Bani, Alif Habibin Nasih, Ahmad Tabi'in, Rabiddun Nuran. Kemudian untuk kitab selanjutnya, ini pakai Kul Hadi Sabili ya. Itu banyak Kul Hadi Sabili. Ali Maksum, Aziz Ahmad, Syarif Hidayatullah, Nuzhan Nur Izzat, Alwi Bayhaqi, Abdul Basir, Burhanuddin, Muhammad Afifuddin. Kul Hadi Sabili. Selanjutnya di situ ada juga di bagian bawah Mu'allafat Abuyah, ada kitab Abuyah At-Tahdir Minal Mujazafa Bit Takfir. Ada, ambil di bawah sana saja. Ini Abu Najah, Syed Helmi Barakbah, Taufik, Syahun Sekaf, pakai. Lalu selanjutnya teman-teman idat, di sana ya, di Urfah ini mengulang Nadom Baikuni sampai jebol gitu loh nadomannya gitu ya. Ulang-ulangi terus gitu ya. Nah, pakai Nadom Baikuni, Haidar Faisal Abu Sirat, Uzali Hasanin, Udrus Soleh Ibrahim Khalil, Abdullah Razikin, Muhammad Samil, Muhammad Faik, ya, Nur Siddiq Lubab Muhammad. Nadom Baikuni di ulang-ulang. Bismillah, tawakkalna Allah. Ya, ayo halus halko, hal lagu.